Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam ini tanggal 7 November 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Dalam nama Yesus, kita senantiasa dicinta sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan, sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena kalau kita lihat bicara tentang wahyu, penyataan kebenaran nanti yang akan datang sangat menyeramkan secara manusia, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau dulu kita buta, dulu kita hamba dosa, dulu kita tidak mengenalkan kebenaran Tuhan. Tapi sekarang kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Kita ada sekarang di dalam terang Tuhan. Kita bukan hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Dulu kita buta. Saya membacakan 2 Korintus pasal 4 ayat 4, dikatakan 2 Korintus pasal 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Amin. Dulu kita seperti ini. Dulu kita bukan orang percaya kepada Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kita saat ini menjadi miliknya Tuhan. Saya membacakan lagi ayat, dulu kita menjadi hamba dosa. Dalam Roma pasal 6 ayat 17-18. Roma pasal 6 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Haleluya. Hamba kebenaran berarti hamba Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sumber kebenaran. Itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau pelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Supaya kita tidak boleh main-main lagi, Bapak Ibu ya. Saya mau bacakan ayat lagi. Saya sebagai hamba Tuhan selalu dasarnya ayat firman Tuhan. Karena hidup kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya, supaya kita takut kepada Tuhan. Taat itu namanya takut akan Tuhan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dalam setiap situasi, kondisi apapun juga. Karena ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Jemaat Filipi itu kalau ada Rasul Paulus baru mau sungguh-sungguh. Kalau tidak ada Rasul Paulus, tidak sungguh-sungguh. Kemangkai kata Rasul Paulus, ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, tetap harus kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Demikian kehidupan kita semua, ya. Jadi bukan berarti Tuhan itu nggak lihat ya. Kita tidak kerjakan. Oh tidak, Tuhan tuh lihat Tuhan, saudara. Ya, di Amsal Sulaiman 15 ayat 3 dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, Dia yang menciptakan kita. Dia tahu persis. Bahkan dalam Mazmur 139 ayat 4 dikatakan sebelum kita berkata-kata Tuhan aja sudah tahu. Dia lihat hati kita. Jadi Tuhan tidak bisa sembunyikan. Oleh karena itu mari kita senantiasa mau cinta Tuhan, mau taat dan setia, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya mau nyanyikan sebuah pujian. Tangan Allah beri kesembuhan jiwa kita. Dulu kita hidup di dalam kebutaan rohani. Kita tidak mengerti tentang terangnya Tuhan. Tapi saat ini kita ada di dalam terangnya Tuhan. Kita mau jaga terang Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus kita pegang teguh sampai suatu hari kelak. Biarpun nanti akan terwujud masa-masa bencana, malapetaka akan menimpa umat manusia, ya. Tapi kita minta sama Tuhan supaya kita diangkat dulu, rapture, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tangan Allah beri kesembuhan jiwaku. Jiwa kita sudah disembuhkan di jamaah Tuhan. Biar kesengsaraan datang dengan keras,
biar kesengsaraan nanti akan datang dengan keras. Tangan Allah yang pelihara hidupku, Tuhan akan lindungi, pelihara hidup kita. Dia angkatku naik ke surga, diangkatku naik ke surga. Dia sembuhkan mataku yang buta. Amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur, terima kasih, syukur Tuhan Yesus. Hatiku terima hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur, amin, haleluya. Tangan Allah buka pintu surga buatku, amin, buat kita semua yang cinta Tuhan. Dan lihatkan satu tempat mulia sempurna, amin, haleluya. Tangan Allah tunjukkan maksud mulia dari Engkau Tuhan Yesus. Jiwaku diam ada di dalam tangan Yesus, amin, haleluya. Dia sembuhkan, haleluya, mataku yang buta. Dulu kita buta, tidak mengenal kebenaran Tuhan. Mulutku ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Hatiku terima hidup yang bakal kekal selamanya. Jiwaku girang serta penuh damai, amin, haleluya. Tangan Tuhan Yesus pelihara hidupku dari dunia ini, amin, haleluya. Dialah pemimpin juru selamat hidupku, amin, haleluya. Tangan Tuhan Yesus angkat hidupku dari kegelapan, amin, haleluya. Dia selamatkan hidupku sampai masuk ke surga, amin, haleluya. Dia sembuhkan, amin, haleluya, mataku yang dulu buta, amin, haleluya. Hatiku penuh ucapan syukur, terima kasih Bapa. Hidupku sekarang terima hidup kekal, amin, haleluya. Jiwaku bahagia senang selamanya, haleluya. Dia sembuhkan, amin, mataku yang dulu buta, amin, haleluya. Hidupku selalu mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hatiku terima hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh damai Kristus, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi, ya Tuhan Yesus, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu
itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, agung, kudus, mulia. Hatiku terima kasih dan rasa ucapan syukur tak terhingga kepada Engkau Yesus. Aku mau setia, cinta Yesus dan taat. Amin, haleluya. Sampai aku Yesus berjumpa dengan Engkau Bapakku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiranku, tubuh jiwa rohku. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Aku mau setia, cinta dan taat, melakukan seluruh perintah-Mu Yesus, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, pada Selasa malam ini tanggal 7 November 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Oh, kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Tiap hari kita dipelihara sama Tuhan. Dari pagi, malam, rutinitas di dalam keadaan dunia seperti ini. Maka kalau orang hidup di luar Tuhan, tidak punya pengharapan Bapak Ibu. Bagaimana? Dia hanya cari dunia. Sedangkan dunia ini sifatnya tidak kekal, fana. Kata firman Tuhan, dunia akan lenyap. Tapi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Saya tekunin menyampaikan firman Tuhan bersama Bapak Ibu. Mari jadikan kita latih diri kita ini, supaya kita betul-betul hidup berkenan kepada Tuhan. Kita latih diri kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat. Sungguh ini kita nantikan, bukan menantikan kematian. Bukan menantikan kehancuran dunia ini. Tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya menantikan untuk diangkat rapture bersama Tuhan. Itu dari sekarang kita melatih hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita, untuk senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di dalam Kristus, ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ada di dalam rencana ilahi, ada di dalam kehendak Tuhan. Oh haleluya, ada selalu di hati Tuhan. Kalau kita lihat nanti Wahyu pasal 11 Bapak Ibu, dari ayat 3 sampai 14 itu ada kata celaka. Ketiga segera menyusul. Oh ngeri saudara, dunia akan celaka nanti. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan, kita bernapas, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, kita bersetia, bisa berdoa, bisa baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang besar. Berarti ingat Bapak Ibu, bersama saya masih dipercayakan sama Tuhan, supaya kita bisa menikmati hidup ini yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mau baca kitab Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit
supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, sehingga setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Ayat 14 yang terakhir, celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam kitab Wahyu pasal ke-11 ayat 3 sampai 14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Terima tuh berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena sumber segala berkat datang dari Dia. Biar melalui firman Tuhan, firman yang selalu kita dengar hari malam ini, celaka yang ketiga segera menyusul. Oh haleluya. Silakan dunia akan mengalami celaka. Silakan saudara, ini janji Tuhan. Memang itu sudah Tuhan punya rencana seperti itu. Karena apa? Karena manusia banyak jahat saudara, ya. Sebetulnya Tuhan itu punya rencana supaya semua manusia itu bertobat. Tapi kenyataannya banyak manusia tidak bertobat. Sampai detik ini ya banyak manusia itu melecehkan Tuhan. Termasuk, mohon maaf, orang Kristen tidak sungguh-sungguh banyak saudara. Buktinya apa? Ada Kristen yang murtad. Saya pernah dengar itu pendeta di daerah mana itu juga, ya. Dia sudah ingkarin, tidak percaya Yesus lagi. Coba itu, dia masuk ke kepercayaan yang lain. Itulah, banyak murtad, mereka tidak sungguh sama Tuhan. Makanya dikatakan waktu kemarin, saudara, saya bacakan ya kemarin malam itu, Wahyu 11 itu, nanti itu bait suci yang di luar, yaitu di ayat yang kedua kan gitu. Bait suci yang di sebelah luar, jangan kau mengkurnya, karena telah diberikan kepada bangsa antikris nanti memasuki saudara, ya, masa tribulation. Bagi orangnya apa? Bait suci di luar, artinya di luar Tuhan. Orang Kristen dulu rajin ke gereja, tapi akhirnya tidak setia sama Tuhan. Maka kita membangun hubungan kita sehat dengan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan sampai kita masuk dalam bilangan, masuk bilangan antikris, saudara. Ya, kalau kita lihat di sini ada dua saksi. Kalau menurut saya, karena berdasarkan firman Tuhan, kemungkinan dua saksi itu Elia dan Musa, saudara. Ya, karena menurut firman Tuhan dalam Alkitab Malaki pasal 4 ayat ke-5, itu Elia, saudara. Saya mau baca ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saya kalau lihat ini ada asumsi Elia karena begini. Satu, Elia dan Musa itu pernah berjumpa dengan Tuhan, ya, ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus di Matius pasal 17. Di ayat yang ketiga, Matius 17 ayat 3 dikatakan, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, Yesus. Jangan-jangan ngomongin ini saudara mungkin ya. Tuhan ngomong, nanti aku kirim kamu ya, saksi. Dan kalau kita lihat di mirip saudara, karena di sini dikatakan di ayat yang ke-6 ya, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka berbuat. Nah, ini yang tidak turun hujan kan Nabi Elia. Nabi Elia kalau tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17, itu Elia itu diberikan otoritas sama Tuhan untuk bisa tidak turun hujan. Coba saya mau baca. Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun, saudara. Ya, jadi berarti nih kalau menurut saya ya, dan ada dasarnya Alkitab, itu pasti nih Elia ya, kemudian besar. Terus berikutnya juga
Tuhan kasih kuasa kepada berikutnya ini juga, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Nah, menjadi darah kan ini kan Musa, so. Kalau kita baca di dalam Keluaran ya, dari pasal 7 ya ayat 17 ya, saya mau baca. Keluaran 7 ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Nah, itu Musa. Nah, kalau saudara baca di Keluaran 7 ayat 14, berfirman Tuhan kepada Musa. Nah, untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada Fir'aun yang keras hati. Jadi kalau saya lihat ini mirip-mirip semua itu, ya, mirip kepada hamba Tuhan dan nabi. Bicara nabi itu, coba saudara, ya, di ayat yang ke-10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira, bersuka atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu. Nah, Nabi Elia, Nabi Musa. Jadi kemungkinan nanti akan diutus sama Tuhan, ya. Ini yang penting di sini, saudara, kita mau sungguh sama Tuhan. Karena nanti akan terjadi bencana besar, ya, kecelakaan yang luar biasa, ya, seperti saya sudah bacakan yang lalu, ya, ada 7 meterai, 7 sangkakala. Nanti terakhir kita baca lagi ada 7 cawan murkala. Kita ikutin saja. Yang penting saya bersama Bapak Ibu, ayo kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Kita puji Tuhan, kita dibuka kitab Wahyu supaya kita sadar inilah keadaan dunia yang akan datang, tuh akan terjadi disaster, malapetaka, bencana yang luar biasa, ya. Seperti dalam Markus pasal 13 ya. Nanti akan terjadi penganiayaan segala macam yang belum pernah terjadi, saudara. Ngeri ini. Makanya saya mau baca ayat 19, saudara. Ayat 18 19 ya. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin, jangan sampai kita dingin rohani, ya. Sebab ayat 19, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi. Ngeri Bapak Ibu, ngeri nanti. Bapak Ibu baca lagi ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan yang mempersingkat waktunya. Orang-orang dipilihnya siapa? Kita semua. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia, kita mau taat sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Dia sembuhkan, amin, alwi mataku yang dulu buta, bersyukur kabar Tuhan. Mulutku penuh ucapan syukur, amin, haleluya. Hati terima hidup yang bakamen, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.